kita akan belajar dari 5 orang yang sangat luar biasa. Kita akan belajar, dari sini kita tahu bahwa Tuhan tidak mencari yang mampu, tapi yang mau. Coba sama-sama katakan, Tuhan mencari yang mau. Tuhan mencari yang mau, bukan yang mampu. bukan yang mampu. Ini prinsip yang penting saat ini, saudara. Saya berdoa, Tuhan, apa yang harus saya bawa kepada keluarga saya, jemaat sahabat terkasih. Kita akan belajar dari 3 janda, 1 anak kecil, dan jemaat Makedonia. Saya mau katakan, status ketiga janda ini tersisihkan, terpinggirkan, diabaikan. Saya harus bilang, budaya patriarkil dari Yahudi pada zaman perjanjian lama, perjanjian baru, perempuan tidak dianggap. Makanya dikatakan 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dan tahukah Anda, janda yang mau saya bahas, jandanya gak punya nama. Pertama, janda miskin. Kedua, janda sarpat. Ketiga, janda nabi. Namanya siapa sih? Karena memang pada saat itu saya bicara budaya, bukan bicara kebenaran. Perempuan tidak dianggap, gak boleh sekolah, gak boleh politik, gak boleh kerja. Semua dibatasi. Perempuan aja, mau dia bangsawan, mau dia kaya, tetap kelas 2. Dan sekarang Tuhan menyuruh kita belajar dari 3 janda. Sudah janda, miskin pula, gak punya apa-apa, tapi kita disuruh belajar dari ketiga ini. Saudara, ketika saya membahas ini, saya nangis, saya malu, tapi saya memuja Tuhan, Kau begitu baik. Dan Anda mau tahu, kita juga akan belajar dari anak kecil. Anak kecil bukan anak raja, bukan anak bangsawan. Dari persembahan bekalnya kita tahu dia anak orang tidak mampu. 5 roti, 2 ikan. Itu kecil sekali ketika saya membahas sejarah. Itu hanya 5 helai roti, mau makan apa begitu. Tapi dari anak kecil ini kita akan belajar bahwa Tuhan bukan mencari yang mampu, Dia mencari hati yang tulus, hati yang mau. Saudara, saya percaya sekali terobosan akan datang saat ini. Dan saya berdoa Roh Kudus bicara pribadi lepas pribadi kepada kita. Kita juga akan belajar dari jemaat Makedonia. Saudara, saya bersyukur diberi kepercayaan sebagai ketua pembangunan. Walau nanti ada rapat dan kita cancel dulu, tidak apa-apa. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya tidak melihat dalam Alkitab contoh-contoh. Mana milionernya Tuhan? Mana Elon Musk zaman sekarang? Mana di zaman Yesus? Mana di zaman Nabi Elia yang sangat terkenal itu? Mana di zaman Nabi Elisa? Saudara, saya dulu hampir terkecoh, saudara. Mungkin saudara juga pernah, kalau jarang membaca Alkitab. Itu saya jarang, saudara. Tapi sejak itu saya baca, saya selalu kagum. Saya baca, saya kagum. Ada 2 janda yang memberi makan 2 nabi besar. Nabi Elia itu nabi besar, itu kayak maaf ya, pendeta-pendeta besar sekarang. Nah, itu perumpamaan ya, kita belajar membandingkan konteks zaman sekarang dan konteks masa lalu. Di satu raja-raja, Elia disuruh minta makan sama janda. Dipikir si Elia, wah pasti jandanya janda kaya, wajar ya. Kalau secara dunia pasti janda kaya, wajar. Saya mau bilang dulu ya soal janda ya. Janda sekarang beda sama janda dulu ya, saudara ya. Kau masih gadis atau sudah janda, itu beda ya, saudara. Janda sekarang beda jandanya dulu. Kalau janda sekarang boleh janda-janda kaya pasti banyak, saudara ya. Kalau janda dulu, dia itu pasti sudah rentan miskin prasejahtera. Kenapa? Karena nggak bisa sekolah, nggak bisa kerja. Artinya apa? Dia sangat bergantung sama suaminya. Artinya apa? Kalau dia sudah kehilangan suaminya, dia kehilangan mata pencarian, kehilangan perlindungan. Makanya banyak firman Tuhan, lindungi para janda, anak yatim. Gak pernah dibilang, lindungi para duda. Gak pernah dibilang. Kalau sekarang saya yakin Tuhan membilang, mau duda, mau janda, saya mengasihi. Karena sudah tidak ada batasannya.
ini konteks dulu, konteks zaman sekarang, konteks budaya saat itu. Jadi kalau dibilang janda itu sangat seperti menyedihkan gitu ya saudara. Tapi Elia disuruh makan, dia nabi besar, dia sangat terkenal. Tapi diminta makan pada saat itu kelaparan, pergi ke janda Sarfat. Sarfat itu wilayah yang sangat miskin. Dan janda ini bukan orang Israel. Anda mau tahu? Berarti berlipat kali ganda. Udah bukan orang Israel, janda miskin pula. Tapi disuruh ngasih makan seorang nabi besar. Dan saya terkecoh sama kisah janda nabi. Jadi beda ya. Beda janda Sarfat, beda janda nabi. Janda nabi itu kisah Elisa. Elisa setelah Elia. Saudara, ada kelima hal yang sama dari sini. Bahwasanya kenapa Tuhan seakan-akan aneh. Tuhan itu kalau mau kasih sesuatu dia ciptakan aja bin selebin, kelaparan berhenti. Saya mau tanya, bisa atau enggak? Bisa. Bisa? Bin selebin lewat Nabi Elia, makanan ada, bisa enggak? Bisa. Tapi kenapa Tuhan nyuruh Nabi Elia kepada janda? Kenapa Tuhan menyuruh Nabi Elisa kepada janda? Kenapa janda? Kenapa bukan milioner? Kenapa bukan Elon Musk zaman sekarang? Pada zaman itu pasti ada orang-orang kaya, benar? Kenapa bukan tentara Romawi? Kenapa bukan orang Romawi? Kenapa saudara? Ada yang tahu? Saya transfer nanti kalau ada yang tahu. Biar semangat gitu ya. Kalau transfer harus menjadi semangat ya saudara. Kenapa anak kecil? Kenapa Tuhan selalu bertanya, apa yang ada padamu? Tuhan ini pemilik semesta. Kalau dia memang Tuhan, buktikan dong. Makanan tuh nggak tanggung-tanggung, langsung yang paling lezat. Tapi dia pakai anak kecil. Dia pakai contoh yang terbesar, janda miskin. Jadi ada janda, 3 janda. Ingat ini ya, 3 janda. Jangan yang ingat janda teman Anda saja ya saudara. Ingat janda yang di Alkitab jadi contoh. Beda sama janda-janda, apalagi janda cerai ya. Maaf. Ini bukan apa. Ini hanya bercanda ya saudara ya. Beda janda zaman sekarang sama janda dulu. Itu poinnya. Harus Anda bedakan. Jadi yang paling dipakai Tuhan jadi teladan justru orang terpinggirkan, orang terabaikan, orang yang gak dianggap. Saudara, saya belajar banyak dan Roh Kudus bicara. Tuhan tidak cari yang mampu. Gereja kita akan dibangun bukan atas dasar kemampuan manusia, bukan atas dasar kekayaan, tapi atas dasar kesatuan iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Jemaat Makedonia bisa dibaca di 2 Korintus 8. Sangat miskin. Paulus mengatakan, aduh, kalau ini orang yang ngasih aja udah syukur ya. Tapi ini Paulus ternganga. Pikirnya kan pasti yang dikumpulkan gak sedang. Tapi tahukah Anda yang dikumpulkan? Paulus ternganga. Mari kita baca 2 Korintus 8. Siapa yang mau baca? Nanti saya kasih hadiah ya. Amin. Harus dibagi dong. Baik saudara, kalau bisa dicatat 3 pesan. Bagaimana Tuhan tidak mencari yang mampu, tapi yang mau. Katakan, Tuhan mencari yang mau, bukan yang mampu. Tuhan mencari yang mau, bukan yang mampu. Saudara, ada perempuan janda miskin, udah janda miskin lagi, tapi dipuji, yang diberi 2 peser 1 duit. Itu kayak seakan-akan cuma 50 rupiah, tapi dipuji, semua. Dan surga goncang, berteriak. Kenapa? Itu semua yang dia punya. Saya termasuk orang yang hanya memberi dari kelebihan. Saya malu baca ini saudara. Kelebihan artinya apa? Gak dikasih atau dikasih, lebih ya tumpah. Lebih baik dikasih biar seimbang. Tapi kekurangan itu semua. Dan janda yang sudah biasa diabaikan, gak dilirik. Yang dilirik saya masih ingat ada lelang-lelang. Sehari 2 hari, ya 5 juta, ya 10 juta. Semua bertepuk tangan. Semua menunjukkan kekayaannya. Wah, saya mau membangun dari saya paling besar. Tapi Tuhan tidak pernah bertepuk tangan untuk itu.
Tapi seorang janda yang sudah biasa nggak dianggap, surga bertepuk tangan. Kenapa? Dia memberi dari kekurangannya. Semua yang dia punya, dia pantas punya 1000, 1.000.000 alasan untuk tidak memberi. Tapi dia tetap memberi. Dengan apa? Dengan iman. Dengan apa? Dengan kemauan. Dengan apa? Dengan ketulusan. Karena Tuhan tidak melihat jumlah. Mau Anda beli 50 juta, 100 juta, Anda ngeluh-ngeluh, sia-sia. Tapi Tuhan tahu, Dia tidak minta yang tidak ada. Dia sangat menghargai janda ini. Sampai semua muridnya, mari, lihat janda ini. Kenapa bukan yang lain? Karena Tuhan melihat hati, bukan jumlah, saudara. Jadi kalau janda miskin aja bisa memberi, apalagi kita, saudara. Dari sini kita belajar, Tuhan tidak butuh jumlah rekening kita. Yang Dia rindu hati kita. Mungkin persembahan kita kecil, tapi dengan kasih, dengan iman, dengan ketaatan itu besar. Surga berteriak, kasih tepuk tangan. Saudara, ada Mother Teresa. Siapa yang tahu Mother Teresa? Atau jangan-jangan nggak tahu Mother Teresa? Dia itu biarawati Katolik memang ya. Kita semua satu tubuh Kristus. Saya tergugah. Dia dikenang sampai upacara kenegaraan untuk menghormati dia. Bukan putri bangsawan, dia juga orang susah. Dia hanya modal setia, modal iman, dan dia melayani orang-orang prasejahtera. Maaf, orang-orang miskin di Kalkuta. Sementara dia sendiri miskin, saudara. Tapi dia bilang perkataan yang selalu mengguncang setiap orang. It's not how much we give. Bukan berapa banyak yang kita beri, but how much love we put into giving. Tapi berapa cinta, kasih yang kita beri dalam pemberian itu. Saudara, dia melayani ribuan orang miskin, padahal dia sendiri miskin. Dia bukan melayani dengan modal orang-orang kaya, milioner. Dia berdoa dan terbuka pintu-pintu. Dia punya, mau dulu. Tuhan bukakan mujizat. Karena Tuhan bukan lihat yang mampu, yang mau. Karena yang memampukan Tuhan. Dan dia dengan cintanya mengalir pengabdian yang tulus. Tuhan tidak cari yang besar, Dia cari yang tulus. Saya melihat mata-mata yang tulus di sini, saudara. Mungkin Anda biasa diremehkan, Anda biasa diabaikan, tapi saya mengatakan pemberian Anda yang tulus itu surga mencatat. Surga mencatat. Jangan pernah datang ke rumah Tuhan dengan tangan hampa. Tuhan tidak lihat jumlah, lihat hati. Yang kedua, kita belajar dari anak kecil. Sudah anak kecil, anak orang susah. Kenapa saya bilang? Saya bahas 5 roti, 2 ikan. Itu bekal yang sangat minim pada masa itu. Artinya dia bukan anak bangsawan. Kalau 5.000 orang laki-laki, belum termasuk laki-laki yang kecil dan belum termasuk perempuan. Saya yakin ini anak aja yang jujur. Ditanya apa yang ada padamu, semua mungkin diam terpelongo. Ini 5.000 orang nih. Saya yakin ya, saya mama-mama. Sampai sini mama-mama suka bawa bekal. Saya suka karena hemat, sehat. Saya nggak malu. Ya, 5.000 itu belum termasuk perempuan. Biasanya lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Benar? Saya yakin kalau dari pagi sampai siang pasti yang bawa bekal bukan anak kecil aja. Kalau anak kecil aja tahu bawa bekal, apalagi mama-mama, betul? Kenapa yang menjawab hanya anak kecil? Saya juga pernah bohong, saudara, karena saya pakai logika. Waktu ditanya, saya basa-basi nggak ada, padahal ada. Karena saya berpikir, wah, sama aja saya nyelamatin itu aja. Yang penting saya nggak nyusahin aja. Saya pernah begitu. Tapi tahukah saudara, kenapa Tuhan bertanya, apa yang ada padamu? Kalau Tuhan mau kasih 5.000 orang, Dia bisa. Dia Tuhan 100%. Dia manusia 100%. Kenapa Yesus harus tanya, apa yang ada padamu? Kenapa nggak langsung? Bin Salbin, nasi datang, semuanya yang enak-enak untuk 5.000 orang. Bisa? Bisa. Kenapa Dia harus bertanya,
apa yang ada padamu. Dia boleh melakukannya. Dia sedang menarik dan sedang mengajari kita beriman. Dia ingin melibatkan kita untuk aktif melihat kuasa dan mujizatnya. Karena dia ingin melibatkan kita, makanya dia tanya sambil menantang iman kita. Mama-mamanya semua diem. Ada bukannya diem aja. Karena saya juga pernah pelakunya, saudara ya. Waktu saya baca ini, pasti saya tahu ini nggak mungkin cuma anak kecil yang bawa bekal. Pasti banyak mama-mama bawa bekal, tapi disembunyikanlah laptopnya, disembunyikanlah ini. Untuk keluarga kau aja lah, keluarga gue. Ada juga memang mama-mama yang dia main HP aja sampai dia lupa bawa bekal. Intinya mama-mama pasti bawa bekal, ya kan? Karena saya mama-mama. Tapi kenapa anak-anak yang ngaku, mama-mama nggak ngaku, bapak-bapak apalagi? Gengsi. Dan dia terblok. Makanya dikatakan miliki iman seorang anak kecil. Saya tahu bukan karena dia lihat apa yang ada pada dia, tapi dia lihat siapa yang akan diberinya persembahan. Dia sudah dengar Yesus pembuat mujizat. Anak kecil ini sudah yakin sebelum dia melangkah, pasti Yesus bisa lakukan sesuatu. Makanya yang ngaku cuma anak kecil, benar? Saudara, kita belajar. Kadang kita memblok diri kita. Aku nggak mampu, aku nggak pantas. Apa yang mau bisa aku bilang? Aduh, aku nih bukan aku ini mampu aja lah. Tapi Tuhan selalu bertanya, bukan yang nggak ada. Jadi nggak usah, kalau nggak ada nggak usah diada-adakan. Jangan dipaksa. Tuhan itu kaya. Dia hanya tanya apa yang ada. Dia tanya sama Musa, apa yang ada padamu Musa? Asik beralasan si Musa. Aku ini berat tidak, aku ini banyak kali cincongnya, saudara. Cincong ya, bukan cincau ya. Nanti kita minum es cincau. Ya Tuhan dia bilang banyak kali pun cincong Musa gitu ya. Aku kasih juga loh es cincau gitu ya. Beda cincau, beda cincong ya. Kalau bahasa Medannya cincong banyak cingkone gitu. Udah tahu juga? Atau nggak tahu juga cingkone, nggak tahu cincong kan? Itu bahasa Medan ya. Tapi dia hanya bilang dengan penuh otoritas, apa yang ada padamu Musa? Dia bisa kasih. Nih, langsung bumi hapuskan si Firaun. Bisa. Karena dia sedang mau melibatkan Musa dengan apa yang ada. Bukan melihat apa yang kau punya, tapi melihat Tuhan yang kau punya dengan apa yang kau punya. Yang biasa jadi luar biasa, yang sedikit jadi berlimpah. Janda sarpat, janda nabi, gak pernah dibilang nih ya, wah nih. Justru ditanya apa yang ada padamu. Dia sedang dilibatkan dengan kuasa mujizat. Kalau kau mau terlibat, apa yang ada padamu? Bukan yang gak ada. Jadi kalau gak ada, gak usah diada-adakan ya. Saya pernah gitu ya, dipaksa-paksa gitu sama teman saya, dia minjem-minjem gitu ya. Padahal gak ada yang maksa gitu ya, karena mau gengsi-gengsi. Kalau memberi itu seikhlasnya. Dan apa yang ada padamu? Bukankah baik kali Tuhan kita itu? Dia memberi gak akan terbalas yang dia beri. Dia minta yang ada. Saudara, janda sarpat sudah satu-satunya tepung. Tega banget kamu ya Elia ya. Kalau kita bisa ngomong zaman sekarang, kamu ini pakai, maaf ya saudara, ini kalau dia berkata otak lah ya gitu. Itu kayak kasar banget ya. Dipakai ilmu pengetahuannya Elia, dipakai ilmu pengetahuannya Elisa. Udah janda, tinggal satu tepungnya, kamu minta lagi. Tapi lihat, kita belajar yang kedua. Dari yang pertama tadi dari anak kecil, Tuhan memakai yang ada di tanganmu. Ayo katakan, Tuhan memakai apa yang ada padaku. Yang pertama tadi apa? Mana tahu udah lupa. Pertama, Tuhan tidak melihat nominal. Kalau gitu ya maaf ya saudara. Tuhan melihat hati bukan jumlah. Ikuti. Tuhan melihat hati bukan jumlah. Yang kedua, Tuhan memakai yang ada di tanganku. Tuhan memakai yang ada di tanganku. Legakan saudara. Amin. Ini syaratnya. Ini yang akan membuka terobosan dan saya percaya Anda keluar bukan hanya pendengar tapi pelaku. Saya percaya Tuhan tidak akan mempermalukan orang-orang yang taat. Ketaatan mendahului mujizat. Ketaatan mendahului mujizat. Ketaatan memberi sekalipun dalam kekurangan sudah mendahului mujizat. Saudara, ini firman Tuhan, bukan kata-kata saya. Gereja ini akan dibangun dengan iman, bukan kemampuan. Katakan amin. Amin. Bisa melihat gereja yang besar saat kita sehat
hati seperti jemaat Makedonia. Selalu abadi namanya, bukan jemaat kaya. Tidak ada di Alkitab katanya, oh rumah Tuhan dibangun oleh orang-orang kaya. Tidak ada. Tapi yang dijadikan Tuhan orang-orang yang terabaikan, gak dianggap. Tapi surga terguncang. Karena apa? Karena iman. Karena apa? Karena ketaatan. Ketaatan mendahului mujizat. Dan yang terakhir saudara, ini pesannya. Saya percaya kalau Anda melakukan ini akan membuka terobosan. Pemberian membuka pintu mujizat. Katakan, pemberian membuka pintu mujizat. Saudara, Tuhan tidak lihat jumlah, tapi hati. Bukan yang gak ada, apa yang ada. Ini sudah buat saya lega. Semua kita punya sesuatu untuk kita beri sama Tuhan. Jangan bilang, uangku gak cukup. Gak perlu banyak-banyak. Apa yang ada, apa yang ikhlas. Asal kau jangan datang dengan tangan kosong. Mau 1.000 rupiah pun surga berguncang untuk itu. Bukan yang gak ada. Kalau gak ada gak usah diada-adakan. Bukan jumlah, tapi hati. Dan yang ketiga, saat kau mau taat, ini terakhir Tuhan. Ini terakhir seperti janda sarpat. Ini terakhir tepung ini. Dia gak bohong saudara. Waktu ditanya apa yang ada padamu. Maaf ya saudara. Kalau ditanya jangan bohong ya. Ini mungkin salah satu penghalang mujizat terjadi. Apa yang ada? Kalau kamu memang gak bisa mengungkapkan semua, minta hikmat dari Tuhan. Tapi jangan pernah terlempar dari mulutmu penghalang berkat. Salah satu kebohongan. Anak kecil tidak pernah bohong sehingga Tuhan bisa pakainya. Si janda sarpat tidak bohong. Si janda nabi tidak bohong. Apa yang ada padamu? Walau itu berat saudara. Kan gak dipaksa. Baru ditanya apa yang ada padamu. Dan disitulah dijamah mau serahkan atau tidak. Sebenarnya Tuhan bisa kasih tanpa kita memberi. Tapi sebenarnya dia sedang melibatkan. Maukah kau terlibat berperan dalam kuasa dan mujizat yang mau kuberi? Tuhan itu seperti membalikkan telapak tangan. Jadi rumah jadi. Jadi makanan jadi. Dia Tuhan. Dia Tuhan. Tapi kenapa dia bertanya apa yang ada padamu? Karena besarnya kasih karunia-Nya. Aku mau melibatkanmu. Aku mau melihat ketaatanmu. Dan ketaatan membuka pintu mujizat. Tepung terakhir tidak habis-habis. Minyak dituang mengalir terus lama habis. Mengalir terus lama habis. Karena surga terbuka dengan ketaatan. Katakan, ketaatan membuka pintu mujizat. Ketaatan membuka pintu mujizat. Baik saudara, itu pelajaran kita. Amin. Saudara, jangan katakan tidak ada apa-apa samaku. Jangan pernah datang ke rumah Tuhan ini dengan tangan hampa. Tidak pernah dipaksa jumlahnya, tapi beri dengan hati. Kau bisa memulai dengan doa, dengan dana, dengan daya, dengan pengaruh. Ajak teman, itu pelayanan. Sebarkan sesuatu, itu pelayanan. Kasih doamu, itu doa yang paling. Semua orang, semuanya bisa memberi. Minimal dia bisa beri doa. Doa di mana aja bisa. Tuhan berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, berkati juga Ibu Priscilla. Kuatkan dia dengan suaranya Bapak. Itu doa mulia itu. Kamu mendoakan hamba Tuhan. Biasanya hamba Tuhan doain kamu. Tapi kamu mendoakan hamba Tuhan, kamu diingat surga. Surga terguncang, gak ada yang tahu kamu mendoakan. Berkatnya secara tersembunyi. Apalagi yang kau doakan pemimpinmu. Biasanya kau minta doa saja. Tapi saatnya kau mendoakan di tempat tersembunyi, itu dicatat surga. Kau bisa memberi doamu. Kau bisa memberi pengaruhmu. Kau bisa memberi. Jadi jangan pernah datang ke rumah Tuhan dengan tangan hampa. Kenapa? Dia sedang melibatkan kita mengalami kuasanya. Ketaatan membuka pintu mujizat. Katakan, Ketaatan membuka pintu mujizat. jadi saudara, walaupun nanti kita mungkin kita sesuaikan waktunya, mari kita berdoa untuk pembangunan gereja kita. Saya mengucapkan terima kasih sebagai ketua pembangunan. Dan saya memotivasi saudara bisa ambil andil semua. Bukan dengan kemampuan, tapi kemauan. Bukan apa yang tidak ada, tapi apa yang ada. Mungkin mau dana sekecil pun tidak masalah. Nanti ada saatnya akan ada persembahan ke depan untuk pembangunan. Akan ada proposal. Anda nggak bisa beri, Anda bisa membagikan. Doakan saya sebagai ketua yang akan membuat itu pemberian. Doa itu yang paling besar kuasanya. Saat kita sehati seperti jemaat Makedonia, nggak pernah dibilang orang-orang kaya bersatu maka terbangunlah rumah Tuhan. Tidak ada. Tetapi
ketaatan mendahului mujizat, saudara. Saya percaya akan ada rumah Tuhan saat kita sehati. Siapa yang mau sehati? Kita sehati dalam doa, kita bawa dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Roh Kudus untuk firman. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikannya, tapi Kau tidak pernah selesai. Kami mungkin terbatas, tapi Kau tidak terbatas. Tuhan, aku berdoa buat pribadi, lepas pribadi apapun yang menjadi masalah mereka. Tuhan, bangkitkan iman mereka saat mendengar firman-Mu. Yang mengandalkan-Mu tidak pernah Kau permalukan. Yang mengandalkan-Mu tidak pernah Kau permalukan. Ketaatan kami akan membuka pintu mujizat. Terjadilah saat ini terobosan finansial keluarga, lepas keluarga Tuhan, ada mujizat, ada kesembuhan, ada jawaban doa. Dan kami membawa semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.